Halo sobat petualang, ketemu lagi dengan Itu Petualang. Hari ini kita akan review sedikit terkait jebak serindit 4 pintu pesanan teman kita Ana Faiz dari Sulawesi Selatan. Oke, hari ini kita buat 4 pintu sobatku. Review sedikit ini masih setengah jadi sobatku, masih sekitar hampir 80%, tinggal pasang ruji kiri dan kanan. Ini ya selesai. Nah ini dia untuk jebak serinditnya. Kita review dulu dari yang pertama. Kita lihat dulu untuk ruang pikatnya sobatku. Ruang pikatnya itu ada 4, 2 kiri dan 2 kanan. Memang ukurannya sedang. Ini ukurannya lebarnya sekitar dari sini ya sobat, 10 cm sobatku. Sebentar kita ambil, bentar ya, 10 cm untuk ruang pertama. Kita burung sendiri itu agak kecil ya, ukurannya mungkin sebesar ini ya. Jadi ini sudah saya cukup untuk menjebak serindit. Nah seperti ini ya. Jadi untuk pelontar jebak nanti kita akan model sistem injak sobatku. Nanti dia akan menggunakan tali dari sini, nanti ada ada pengait yang ada di sini, nanti kita buatkan sobatku. Nanti di saat burung serindit masuk dan yang injak ini langsung akan terlepas. Nah ini saya buatkan seperti ini karena memang dari hasil pengalaman kita untuk jebak serindit ini paling gacor memang menggunakan sistem seperti itu, karena dia kalau nginjak itu perfect, langsung dia ini ya, langsung dia tertutup pintunya seperti ini sobatku. Ada kemarin saya sempat buat untuk yang otomatis tapi masih perlu pembaruan, karena kalau pernya lemah aja di sini, per pengangkatnya lemah, itu kemungkinan tidak tertutup. Jadi memang paling bagus untuk jebak serindit ini sistem lontar yang seperti ini tadi yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa jebak yang sudah saya buat, yang ini baru pertama kali saya buat 4 pintu. Modelnya seperti ini. Kemudian tutupnya saya buat seperti ini sobatku, dari kawat stainless 304, memang agak kecil ukurannya. Nah ini dia, ini sekitar 1,2 cm, 1,2 cm, ini masih aman ya sobatku, jadi dia tidak akan keluar. Nah seperti ini ngujinya ya sobatku, telunjuk. Nah ini masih aman, ini nggak akan keluar. Oke, ini kemudian ini yang jebak kedua saya sudah buat, tinggal kita pasang tutupnya seperti ini. Kemudian nanti ada 2 ya, satunya mana? Oh satunya ke sana. Nah ini nanti ruji-rujinya akan kita perhalus, kita gerinda dulu supaya tidak tajam. Jebak ini kokoh sobatku, karena ada beberapa frame yang saya buat supaya dia kokoh. Yang pertama ini asnya adalah kawat payung seperti ini sobatku, karena kawat payung ini kuat. Jadi walaupun kita lengkokkan seperti ini, akan balik lentur ke posisi semula. Kita tahu ke payung itu kan dia sering dibuka-buka. Jadi ini framenya ini kawat payung semua sobatku. Nah, ini dia penyokong rangkanya ini kawat payung juga. Jadi dia solid, kuat ya sobatku. Rotannya nanti kita finishing dengan pernis supaya dia kokoh dan tahan lama. Usahakan memang rotan ini tidak sering basah ya. Jadi kalau kita selesai mikat nanti kita langsung simpan. Terus ada as juga di sini, kita buat as besi. Nah ini besi yang 1,5 mili tapi besi keras ya, yang hard. Jadi dia menyokong. Ini ada 2 yang bagian luar, jadi sini ya, jadi 2 ini nyokong ini, jadi ini kuat, solid ya, solid. Kemudian di sana juga ada, kemudian di tengah juga kita kasihkan besi. Nah besi seperti itu ya, untuk penyokong body, struktur body dari jebaknya ini sobatku. Kemudian nanti untuk menyokong lagi kita akan perkuat dengan menggunakan ini, kita jalin menggunakan
nilon ya sobatku. Ini nilon 20-30 lbs lah boleh. Kalau mau yang lebih besar lagi sampai 60 lbs saya rasa cukup. Nanti kita titikkan dengan lem yang ini ya, lem setannya atau lem Korea yang bilang sini ya. Nah, ini dia. Ini nanti kita jalin semua sobatku, nanti kita titik lem. Jadi strukturnya kuat. Nah, baru kita finishing menggunakan vernis. Ini dia jebaknya. Baru sekitar hampir, ini mau selesai sih sobatku. Ini sudah saya tinggal pasang semua. Ini sudah ada lubang-lubangnya semua. Nah, tingkat kerumitannya lumayan sobatku. Jadi untuk pemesanan ini hampir lebih dari 2 minggu ya saya buatkan, karena memang saya tidak full membuat jebak juga karena ada aktivitas yang lain selain jebak. Memang saya bukan pengrajin jebak saja sobatku. Oke, untuk ada yang berminat itu memang perlu pre-order, nggak ada yang ready sobatku, karena semuanya masih kita manual untuk pembuatannya. Ini reviewnya sedikit, nanti kalau sudah jadi saya akan tunjukkan hasil maksimalnya pada saat sudah saya finishing. Oke, demikian dari saya, itu petualang. Mohon maaf sementara ini belum bisa berpetualang untuk konten serindip karena beberapa aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, sementara saya berkarya seperti ini sobatku. Terima kasih bagi teman-teman subscriber yang sudah banyak menyokong dan membantu channel itu petualang. Nah, semoga selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan lain sebagainya. Terima kasih sobatku semua. Salam petualang. Hai teman-teman, sangkar jebak 4 pintunya sudah jadi sobatku. Ini hasilnya, penampakannya seperti ini sobatku. Modelnya 4 pintu. Ini review kita kemarin masih setengah jadi, ini sudah jadi. Jadi ini kita jalin. Lihat sini jalingan kawatnya, ini menggunakan kawat baja ya di sini ya untuk rangkanya. Kemudian kemarin kita sudah jelaskan juga untuk pintunya ini juga menggunakan kawat yang keras. Nah, ini dia pintunya. Nah, kemudian as-asnya ini kita gunakan kawat payung sobatku. Kawat payung seperti ini. Kawat payung ini sangat lentur, bisa lengkok-lengkok. Cuma dia bisa balik ke posisi semula. Beda dengan kawat yang seperti ini dasarnya bulat kayak gini sobatku. Kita luruskan dulu baru dia balik, baru kita gunakan. Tapi saat sudah kita lem, kita rakit, dia solid juga sih sobatku. Nah, ini dia untuk ukurannya sudah kita ukur di burung serindit. Ini ukurannya sekitar 1,2 mili, jadi satu jari ini tidak bisa keluar, jadi ini aman untuk burung serindit. Nah, ini dia. Ikat serindit ini biasa digunakan saat kita mikat saja, jadi untuk hariannya dia dipindah ke kandang harian. Oke, ini retesnya agak tinggi, jadi sekitar 25 cm tingginya, lebarnya sekitar 20 custom. Baru pertama kali buat jebak yang 4 pintu, cuma saya pernah buat yang 4 pintu model menggunakan kawat. Kalau ini lebih kokoh sobatku, bahannya rotan. Nah, hasil akhirnya adalah kita lihat pintunya. Nah, pintunya ini statis, kita gunakan seperti ini, jadi dia kita gunakan as di situ, kita satukan, jadi dua-duanya bersatu di situ, dibuat as masing-masing. Jadi dia bisa seperti ini sobatku. Nah, turun naik, terus di sini kita kasih lubang, kita finishing dengan rapi sehingga dia smooth. Nah, lubang ini harus smooth, karena kalau lubang ini tidak smooth, saat dia menginjak itu tidak akan tertutup, karena dia terjadi hambatan di sini karena dia tidak smooth lubangnya sobatku. Saya
ini lebih killer dibanding yang menggunakan sistem auto, karena Pak auto itu dia harus kita buat menggunakan per lagi. Saat pernya lemah dia tidak bisa ngangkat, kemungkinan itu yang kemungkinan pertama. Yang kedua, saat pernya lemah juga, per angkat injakan ini saat dia nutup di sini, yang sebelahnya juga nutup. Nah, itu kemungkinan besarnya juga bisa terjadi. Nah, ini dia kita gunakan tali nilon di sini untuk tali picunya. Nilonnya kita gunakan nilon pancing sobatku. Saya suka yang ini samar karena ini nilon leader, jadi dia fluorokarbon, tidak mudah keriting. Nilonnya ini tidak mudah keriting. Ini nilon leader saya gunakan nih sahabatku. Nah, ini kemudian ini kawat yang model anti karat ringan. Jadi caranya seperti ini diangkat. Nah, ini agak susah karena saya tidak menggunakan ketip. Nah, gitu ya. Satu tangan juga bisa sebetulnya. Masukkan ke lubang. Nah, kita bisa angkat tinggi. Nah, sini kan tinggi, turun naik aja seperti itu. Nah, tapi ini smooth sekali. Kita pasang di atas kayak gini juga kalau diinjak burung, nah, smooth. Kalau saya sarankan sih ambil separoh lah. Separoh boleh. Ini kan jauh masih mainnya. Saat dia sampai bawah, dia lepas. Nah, ini dia pasang. Ini salah satu. Saya nggak pasang semua, saya sudah uji semuanya, jadi tingkat smoothnya sangat bagus. Biasanya burung serindit itu dikasih umpan di dalam. Ikat kita biasanya ikat yang kuat. Ikat kuat itu artinya dia sanggup untuk memanggil serindit liar untuk mendekat. Nah, mendekat ke dalam, kemudian dia memancing serindit itu untuk tertarik masuk ke dalam. Itu biasa dengan umpan atau dengan kemampuan dia menarik serindit liar itu biasanya dengan gayanya seperti main naga dia di situ ya. Suara-suara khas yang dikeluarkannya sehingga serindit liar tadi bermain-main di sini, kadang hinggap di atas. Nah, ini di atas masalah dia, dan digoyang-goyang gitu nggak akan terpas ya. Di sini ini dia masuk, saat dia duduk di sini seloncat, nah dia turun gitu ya. Sangat smooth. Nah, saat dia injak di dalam, tertutup. Nah, kunciannya seperti ini saja sobatku. Sangat sederhana kok kunciannya. Kalau saya suka seperti ini karena ini kalau diangkat juga nggak bisa. Dia tersangkut, jadi kuncinya kita tarik dari bawah. Nah, gitu ya. Gampang, sangat gampang. Kemarin ada yang tanya, ada yang WA juga, Bang, referensi untuk pijak picunya seperti apa? Banyak sih cara jebak picu nih. Kalau 4 pintu ini saya pakai seperti ini sobatku, lebih killer. Karena kita kan cari poin. Kalau masuk langsung ini strike. Kalau masuk gak strike tuh repot. Oke. Ini pesanan teman kita dari Sulawesi Selatan. Besok akan dikirim. Saya kasih finishing sedikit untuk catnya. Saya cat alami, cat untuk memperkuat. Ini aja sobatku, warna natural, warna dari rotannya. Memang pembuatannya agak sedikit lama ini karena memang saya bukan 100% ngerjain jebak, karena ada pekerjaan lain selain ini sobatku. Karena saya seorang ini juga ada pekerjaan lain di luar pekerjaan ini.
Nah, mohon maaf buat teman-teman yang pesan kemarin yang masih belum sempat terakomodir. Nextnya saya akan perbaiki lagi, kualitas akan terus diperbaiki. Kalau udah saran-saran nanti boleh dikasih saran di kolom komentar. Oke teman-teman, ini dia jebak kita. Semoga terinspirasi ke hal-hal yang positif, khususnya di dunia pertikatan burung serindit. Oke, terima kasih sobatku.